Kita lanjut Bapak Ibu. Screen saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Oke, Ampun, Pak. Ampun. Oke. Menyambung melanjut yang disampaikan Pak Kepala atau Pak PLT Kepala Cabang tadi. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi dulu kepada Bapak Ibu kepala sekolah beserta tim di sekolah masing-masing yang PTM terbatas serta simulasi tahap 1 kalau saya katakan yang bulan September kemarin sudah berjalan dengan baik, berhasil. Salah satu indikator PTM dikatakan berhasil adalah tidak ditemukan klaster COVID di sekolah tersebut. Dan alhamdulillah laporan terakhir tadi hari ini hari Jumat dari 26 SMA SMK di cabang Dinas 1110 tidak ada yang dijumpai terpapar COVID baik guru, karyawan maupun peserta didiknya. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi dan penghargaan yang tinggi karena dengan keberhasilan ini maka cabang 10 diizinkan untuk menambah lagi sekolahnya. Maka kami cabang dinas sudah mengirimkan surat izin ke Ketua Satgas Covid, Bupati Cilacap dan Bupati Banyumas. Dan untuk tambahan ini tadi sudah disampaikan Pak Kepala Cabang, yang 13 kemarin sudah melaksanakan PTM terbatas dan simulasi PTM statusnya menjadi PTM terbatas semuanya. Ada 13 SMA SMK di Cilacap dan 13 SMA SMK di Banyumas. Nah, kemudian yang usulan baru ini nanti statusnya adalah simulasi PTM. Simulasi PTM nanti dilaksanakan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu akan dievaluasi. Kalau hasilnya baik, tidak ada klaster COVID, maka akan dilanjut lagi sekolah-sekolah lain. Sehingga sekolah lain bisa diizinkan atau tidak itu sebetulnya tergantung yang melaksanakan awal. Kalau yang melaksanakan awal disiplin, tertib, tidak terjadi klaster, maka sekolah lain bisa mengikuti jejaknya. Nah, di tahap kedua ini atau yang ditambahkan, yang mengikuti simulasi PTM di Cilacap itu ada 20 SLTA atau 20 sekolah, terdiri dari 9 SMA, 1 SLB, dan sisanya 10 SMK untuk yang di Cilacap. Kalau di Banyumas ada 19 sekolah, terdiri dari 6 SMA, 1 SLB, dan 12 SMK. Kenapa kok jumlah SMK lebih banyak? Itu karena memang jumlah SMK di Cabdim 10, baik Cilacap maupun Banyumas itu jauh lebih banyak dibanding jumlah SMA. Sehingga kalau SMA kelihatannya sedikit, tapi kalau di persentase mungkin malah lebih besar itu persentasenya. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada sekolah-sekolah yang diusulkan simulasi, terus mereka pertanyaannya kapan bisa dimulai? Sesuai surat kami kepada Bupati, kami mohonnya bisa dimulai tanggal 4 besok, hari Senin. Dengan catatan, yang pertama, sekolah yang diusulkan itu pertama, saya yakin sudah diverifikasi, visitasi oleh masing-masing pengawas pembina. Kemudian, sesuai hasil rapat evaluasi kemarin tingkat provinsi, dipastikan semua sekolah yang diusulkan simulasi itu sudah koordinasi, sudah dicek oleh puskesmas terdekat. Nah, jadi puskesmas terdekat dari sekolah masing-masing. Kalau belum, masih ada 2 hari, Senin, Kamis atau Jumat Sabtu ini, tolong panjenengan masing-masing sekolah berkoordinasi, bersurat kepada puskesmas terdekat. Karena yang punya kewenangan sesuai evaluasi itu, yang punya kewenangan ngecek ke lapangan nanti adalah masing-masing puskesmas terdekat terkait dengan sarana dan prasarana protokol kesehatannya. Kemudian kami ingatkan lagi, untuk jumlah peserta didik tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT Kepala Cabang bahwa baik PTM terbatas maupun simulasi, jumlah peserta didik yang dihadirkan ke sekolah setiap hari itu adalah 30%.
Kalau di dalam SE itu bisa 50%, tapi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dalam arti Dinas Induk, itu mengambil kesepakatan sementara diizinkan 30% dulu. Kalau panjenengan punya siswa 900, berarti setiap harinya diizinkan 300. Begitu nggih. Nah, bagaimana supaya semua peserta itu bisa merasakan PTM terbatas atau simulasi? Ya dijadwal, penjadwalan atau yang lainnya secara teknis diserahkan kepada sekolah masing-masing. Kemudian kami ingat dasar hukumnya apa? Nah, ini yang pertama adalah keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID. Kemudian tadi disampaikan surat edaran Gubernur Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 2001 tentang penyelenggaraan kegiatan yang sudah kami share di grup PTM terbatas. Semoga itu dipelajari. Ada lampirannya. Nah, supaya lebih gamblang lagi, lebih jelas lagi, kita breakdown satu persatu. Nah, dari SKB 4 Menteri itu juga ada di SE. Sekarang yang boleh melaksanakan PTM terbatas maupun simulasi PTM adalah daerah atau kabupaten kota dengan level PPKM-nya 2, 3, atau 1, ada enggak level 1. Kalau level 4 itu masih harus PJJ lah. Cilacap dan Banyumas sesuai dengan surat Mendagri adalah levelnya 3, sehingga kita bisa melaksanakan PTM terbatas. Kemudian satuan pendidikan tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan belum memenuhi semua standar jelas. Ini kalau kepala sekolahnya belum siap. Saya pikir kayaknya tidak ada loh kepala sekolah yang belum siap. Jadi semua sekolah itu maunya pengennya PTM gitu. Ya, oke. Tapi ternyata setelah dikasih kesempatan untuk PTM, banyak sekolah itu tidak bisa mengajukan proposalnya. Padahal itu menjadi syarat mutlak. Proposalnya itu isinya apa, itu sudah diterangkan berkali-kali. Kemudian saya lanjut saja tentang SKB 4 Menteri di bab 3 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana protokol kesehatan. Ini tugasnya Puskesmas. Kemarin Pengawas Pembina juga sudah ke sekolah masing-masing pasti ngecek ini juga. Itu sebagai perannya nanti yang resmi menyatakan siap itu adalah dari petugas kesehatan, dalam hal ini Puskesmas. Satuan pendidikan harus memenuhi kesiapan menerapkan PTM sesuai prokes. Yang pertama, ketersediaan protokol kesehatan itu ada 5 item. Itemnya apa saja nanti kita lihat bersama. Pengaturan sarana prasarana sekolah ada 10 item. Ketersediaan data warga satuan pendidikan ada 6 item. Sebelum memulai pelajaran ada 4 item. Setelah selesai pelajaran ada 5 item. Kemudian perilaku warga satuan pendidikan sebelum berangkat sampai kembali ke rumah ada 7 item. Selama berada di satuan pendidikan ada 10 item. Tamu dan pengantar penjemput ada 1 item dengan 5 aktivitas. Nah, itemnya apa saja? Ini ketersediaan sarana protokol kesehatan. Ini nanti jawabannya wajib ya semua kalau diverifikasi. Kalau ada yang tidak, berarti belum memenuhi syarat untuk simulasi. Saya yakin kemarin sudah melalui Bapak Ibu pengawas, hasilnya kemungkinan besar sudah ya semua, maka panjenengan diizinkan untuk simulasi PTM. Sarana cuci tangan pakai sabun, tersedia cukup. Masker tersedia cadangan cukup. Perlengkapan disinfektan tersedia cukup. Sarana kebersihan tersedia cukup. Termogan tersedia cukup dan berfungsi. Penting itu. Kemudian pengaturan sarana prasarana di kelas diatur sedemikian rupa. Jadi tolong masing-masing kelas yang digunakan itu karena kita itu mengacu untuk SMA, SMK, atau SLB nanti dicek lagi. Setiap ruang kelas maksimum hanya diisi 18. Maksimum artinya kalau syukur kurang dari itu harus diatur betul jaraknya memenuhi. Nah, itu SMP, SMA, SMK 18, SLB itu 5 per kelas. Dan kantin itu tidak diizinkan dulu saat ini. Toilet kondisinya bersih dan lain sebagainya. Ruang ibadah
Karena nanti selama simulasi PTM dan PTM terbatas itu hanya diizinkan 4 jam pelajaran A30 menit tanpa istirahat. Berarti praktis hanya 120 menit tanpa istirahat. Apakah diperbolehkan shift? Di dalam SE itu dimungkinkan shift, ada shift pagi dan shift siang. Namun demikian harus betul-betul diatur antara shift 1 dan shift siang supaya tidak terjadi tubrukan yang menyebabkan nanti kerumunan. Hindari kerumunan. Kemudian jalur pintu masuk, pintu keluar tolong diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi antrian. Khususnya di tempat-tempat cuci tangan. Tolong tempat cuci tangan diberi rambu-rambu cara cuci tangan yang baik, yang benar sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian jalur berjalannya, masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana. Kalau menggunakan lantai 2 atau 3 di atas, gunakan tangga-tangga yang jalur naik mana, jalur turun mana. Kemudian SOP yang sudah panjenengan susun dan dilampirkan di proposal itu di print kembali, syukur dicetak dengan baik, ditempelkan di setiap ruang yang digunakan untuk terbatas maupun simulasi. Ruang UKS ini juga penting, harus ada, sarananya harus lengkap. Ruangan lainnya itu yang diperlukan harus bersih. Laboratorium, kalau ada yang menggunakan laboratorium, tolong juga pengaturan sarana prasarananya, jaraknya harus disesuaikan. Sarana luar kelas, prasarana lain, peraturan dan layanan. Yang tidak kalah penting adalah KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada semua warga sekolah. Buat poster-poster, buat papan-papan pengumuman yang mudah dibaca, ditempelkan di tempat-tempat strategis di lingkungan sekolah masing-masing dalam rangka supaya siswa atau warga sekolah itu selalu membaca itu peringatan. Area wajib masker, jangan lepas maskermu, menggunakan masker dengan baik dan benar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah ini penting, ketersediaan data warga satuan pendidikan. Jadi sekolah wajib untuk mendata warganya dalam rangka pelaksanaan PTM terbatas maupun simulasi ini. Jadi warga yang mempunyai penyakit komorbid, warga sekolah yang kondisinya sakit, warga sekolah yang kalau berangkat ke sekolah dari rumahnya itu naik apa, itu penting. Tolong untuk simulasi dan PTM terbatas sementara tidak menggunakan angkutan umum. Berarti panjenengan harus mendata betul peserta didik yang mendatonya dari Semarang ke Purwokerto, nginepnya di Purwokerto. Yang Mas Ruli itu ada gangguan. Nah, waktu itu saya tanya, sudah ada kendaraannya sudah. Pak Amin, di mute dulu Pak Amin. Ya, saya lanjut. Jadi sekolah harus punya data warga sekolah yang punya penyakit komorbid, baik siswa, gurunya. Kemudian yang berangkat sekolah menggunakan kendaraan sendiri atau naik angkutan umum. Jadi yang diizinkan siswanya adalah yang diizinkan mengikuti PTM terbatas ataupun simulasi adalah yang diantar atau menggunakan kendaraan sendiri. Itu penting. Nah, kemudian ini juga ada isian sebelum memulai pelajaran. Ini nanti bisa dibaca sendiri karena nanti lama ini. Kemudian setelah selesai pelajaran juga sebelum berangkat ini aktivitas peserta didik ini itu nanti tergambarkan di video simulasi yang jenengan dibuat. Jadi setiap sekolah ini kan menyusun mengajukan proposal yang dilampiri dengan video pembelajaran durasi ya 5 menit lah. 5 menit itu apa kegiatannya? Menggambarkan siswa berangkat dari rumah prokesnya seperti apa, di jalan prokesnya seperti apa, sampai depan pintu gerbang sekolah prokesnya seperti apa. Kemudian selama kegiatan 60 menit di dalam sekolah itu ngapain saja, itu prokesnya seperti apa, sampai anak itu keluar gerbang sekolah dan pulang sampai rumah kembali itu digambarkan di dalam video simulasi tersebut. Ini saya pikir sudah semua perjalanan pulang, jadi dari
Tadi sebelum berangkat, selama perjalanan, kemudian sebelum masuk gerbang, selama kegiatan belajar mengajar, selesai kegiatan belajar mengajar, perjalanan pulang dari satuan pendidikan. Nah ini, dan setelah sampai di rumah ini digambarkan dalam video yang panjenengan susun itu. Selanjutnya, selama berada di lingkungan ini juga nggak perlu kami. Nah ini tamu. Tamu atau pengantar penjemput itu dipastikan nanti ada drop out di depan pintu gerbang supaya tidak terjadi kerumunan seperti apa diatur. Maka di situ di dekat pintu gerbang disiapkan namanya ruang isolasi. Selain ada ruang UKS sendiri, ruang isolasi fungsinya untuk apa? Untuk menempatkan, menempati alubara ya, kalau manusia untuk tempat transit sementara manakala dijumpai peserta didik panjenengan itu punya suhu di atas 37,3 derajat Celcius saat mau masuk ke sekolah. Kalau suhunya di atas 37,3, stop, suruh beristirahat dulu di ruang transit, nanti 10 menit atau 15 menit kemudian diukur lagi, kalau masih tetap, berarti anak itu harus dikembalikan ke rumahnya melalui ditelepon orang tuanya untuk menjemput kembali dan lain sebagainya. Asrama sementara tidak. Ya, itu terkait dengan prokes. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan laporan. Kalau kemarin waktu PTM terbatas simulasi tahap pertama, itu kan laporan ada laporan harian dan laporan mingguan. Untuk mulai 4 Oktober besok, laporan hanya mingguan. Jadi laporannya nanti berupa Google Form. Google Form akan di-share nanti oleh petugas Sabdin ke grup PTM itu. Jadi nyuwun tulung Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau memang betul-betul Bapak Ibu Kepala Sekolah tidak bisa memantau WA, ya didelegasikan kepada waka atau penanggung jawab PTM di sekolah itu. Jangan sampai siapa selalu terlambat. Karena apa? Karena kita juga harus laporan ke Dinas Induk setiap Jumat. Jadi ke Dinas Induk itu laporan harus masuk jam 2 siang. Harapan kami laporan dari Bapak Ibu semua nanti paling lambat hari Jumat jam 9. Karena harapan kami jam 9 itu sudah melaksanakan PTM terakhir di minggu itu. Kecuali yang kalau ada sekolah yang 6 hari kerja kita abaikan. Jadi laporan tetap di hari Jumat, ngisi Google Form. Itu pertanyaannya banyak sekali, itu ada sekitar 28 atau 30 pertanyaan itu. Tapi isinya hanya angka-angka semua. Jadi nanti data-data disiapkan dulu, maka tolong nanti petugas terkait dengan laporan nanti bisa nge-share Google Form-nya di hari Rabu atau hari Kamis sudah di-share sehingga petugas di sekolah masing-masing bisa mempelajari, menyiapkan datanya, baru Jumat pagi panjenengan ngisi laporan tersebut. Makatan Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan tadi dari Pak Kasih SMA sudah menyerahkan sepenuhnya, tidak ngisi. Dilanjut dulu langsung dengan Pak Heri Pratomo selaku koordinator pengawas. Barangkali nanti ada tambahan-tambahan. Monggo Pak Heri, waktu saya haturkan panjenengan. Saya akhiri dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.